Mulai menungso ini sampean mulai penduduk negeri Keleng asli itu dari keturunan Sayyid An, salah satu nih tanah nomor loro mulai tanah Jawa wongi jaduk orang ngono ora santet ana ning Arab santet ana ning iki itu apa meneh pulau. Inilah budaya tradisi kita, ilmu santet, ilmu seorang itu. Mulai zaman riyen niku para punakawan nek ampe nyampe masahat dan disebute niku kala cakra. Kemudian disampurnake dadi jamus kalimo sodo, bandot jamus kalimo sodo dadi kalimat syahadat riyen. Masya Allah, ya, ini sejarah. Sampai kepengen sakti bini ilmu, nih mau sampai mau Jawa murni ya sampai kapan nih dong sedilap itu terjadi dulu ya. Salah kejadian dari jengkok salah kejadian mana orang dari sakti mah dari jengkok. Jauh open uang kan makan ikut teh sisa cilik kan. Ini nganu salah kejadian. Sampai salah kejadian dari jengkol. Umurnya sampai newan-newanan tahun loh, orang udah. Orang sampai boleh jengkol di Arab orang bener. Ternyata orang ini Indonesia. Jengkol itu orang di Indonesia, gara-gara salah kejadian. Ini kualikan pergi kolmat ketika kalau duit ya saya jadi jengkol. Oh, ada. Dari sifat negeri, ya. Jangan membanggakan amal, jangan membanggakan ibadah. Wah, nek ngono jangan membanggakan amal, jangan melihat amal, jangan melihat ibadah dan ngaku. Tidak rasa meninggalkan, bukan berarti tidak menjalankan. Amal harus ada, ibadah harus ada. Amal harus dijalankan, ibadah harus dijalankan. Tetapi tidak dilihat. Amalnya benar ditinggali, ibadahnya benar maksudnya pun tidak dipamerkan, tidak dibandingkan, bahkan tidak sebagai bergantung di diri. Akhirnya pun orang-orang kadang-kadang yang pun bergantung diri kata sekris, bergantung diri kali amalnya, bergantung diri kali ibadahnya, buatan datang Gusti. Akhirnya pun celaka betul. Mulai kata jenengan khatamannya tadi mereka mulai jenengan ikutan untuk berkah sakit celaka. Paham betul. Berkah itu artinya selamat. Ini jeneng bentuk berkah ora bakal selamat sampeyan. Takdire jenengan iki ora ono sing cetha. Paham betul? Takdire panjenengan iki ora ono sing cetha. Sampai iki mbok ahli neraka ora ahli surga. Paham betul? Mulanya Allah itu maha adil, maha mulia. Meskipun orang-orang itu ahli neraka, tetap bisa selamat. Sakit. Karena berkah ridho Allah inilah yang menjadikan orang itu selamat dari takdir-takdir yang celaka. Selamat dari takdir yang celaka. Lalu di manakah ridho Allah itu berada? Dekat dengan orang soleh. Dekat dengan orang mulane kadang kula niku nate ningali kenapa orang iki padahal setiap napa tawasul. Tawasul kok tidak. Setiap mesti berditen nggih. Sumaila arwahi
Jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Iku mendoakan kaum muslim, mukmin, muslim yang hidup dan yang meninggal. Lah kenapa kok kuburan-kuburan orang yang muslim yang meninggal ini kok kayak dongane wong sak jagat donya kok ora mlebu? Nanti jenengan pikir. Kok menawi donga niku mlebu? Paham betul? Padahal doa satu wali pun niku Fatihah mawon iso nyelametno ahli kubur saking neraka saking siksa kubur. Kenapa donga niku boten masuk? Dari kita ada sebabnya. Ada sebabnya. Padahal nggih cara wong kotaman ten mriki lho nggih. Iki enten wong pinten ibaratnya enten wong 100 nggih. Tiyang 900. Harusnya yang 900 bila mana dipimpin oleh satu orang mukmin, ada satu orang mukmin di dalam itu mampu menyelamatkan ahli kubur panjenengan mendapatkan apa? Keselamatan dari siksa kubur. Tapi kenapa kuburan-kuburan itu kula pernah melihat doa itu tidak masuk dari para umat muslim. Saudara-saudari mendoakan padahal untuk tahlil. Padahal kene iki tahlil bahwa rina wengi ning Arab ya ana teng pundi ya teng padahal dunia ini berputar waktune nggih. Berarti kan doa selalu mengalir terus kalau bertawasul. Meskipun wong LTI, LTA maupun yang lain. Paham betul? Kan ada di setiap Jumatan Allahumma ighfir lil mu'mini wal muslimin Allah ya. Berarti mendoakan yang hidup ya. Jadi buatan mau pulau panjenengan sedaya. Tapi kenapa kuburan orang-orang muslim itu kok iso sepi sapa dulu? Niki sing perlu jenengan ketahui. Paham betul? Kok padahal dongane wong sak dunya ora iso masuk nama kok. Universitas. Saya masuk disambut ae sekarang. Ya, orang kata mawon ya. Lanjut. Muda sampai kuburannya rame. Dongane muncul terus. Ya lu sepi darah, wong kolwat. Ini kuburan udah sampai kolwat orang belas. Dan nanti arah apa? Enggak. Jadi ada doa yang mampu masuk ke dalam kubur. Bila mana itu mereka ini mengetahui satu kunci ini, kuburannya rata-rata sepi karo dulu. Meskipun orang ziarah, tetapi selalu mengalir doa orang sandu dunia itu masuk orang-orang muslim. Tapi kalau doa orang masuk, wah itu masalahnya sebabnya. Kenapa kalau doa ini wong-wong itu mau pirang-pirang kok ditolak oleh Gusti Allah? Itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Dilanjutkan lagi. Bisa loro, aku lawan dan lagi kesel berperingatan. Yo, apa ini? Wah, sini letaknya nih sarana sing perhatian saja. Terus mulanya ada orang-orang di dalam kubur itu kesepian, sing mampu menembus dongane wong ahli keluargane wong liya iku ora masuk iku ora. Sing iso masuk kamu keluarga. Uang liya ora iso masuk. Niku wonten. Selama hidupnya orang itu tidak pernah berkumpul dengan orang-orang soleh, tidak pernah berkumpul dengan duduknya orang-orang soleh, dan tidak pernah mengikuti majelisnya orang-orang soleh, dan tidak berkawan dan bersahabat dengan orang-orang mukmin. Karena orang-orang mukmin itu imamnya orang-orang muslim, dan dialah jembatan bagi seluruh orang mukmin itu orang yang dekat mendapatkan kemuliaan kepada Allah dan mendapatkan kedudukan di sisi
Dan bila mana mereka tidak dekat dengan orang-orang itu, tidak bersahabat, tidak berkawan, doa orang yang banyak itu tidak bisa masuk. Ada. Dan bila mana satu orang itu berkawan dengan orang mukmin, waktu dia meninggal, doa karena orang mukmin yang hidup itu sebagaimana wasilah, penyalur seperti halnya paralel. Kemanapun orang-orang muslim, orang mukmin itu berdoa, akan doa itu ditujukan kepada muslimin wal muslimat, akan masuk ke dalam kubur ahli kubur tersebut yang dekat dan bersama dengan para soleh, orang-orang mukmin. Nah, kenapa kok orang iso masuk? Iku sebabnya dia satu membenci orang mukmin, memusuhi orang mukmin, memusuhi, membenci dakwahnya orang-orang mukmin. Akhirnya celaka lah, dan dia tidak berkawan, tidak bersahabat, tidak pernah duduk. Itu celaka. Kuburannya sepi. Tapi kalau panjenengan berkumpul dengan orang-orang soleh, duduk dengan para habaib, duduk dengan orang-orang soleh, ahli zikir, ahli ibadah, orang-orang mukmin, sebagaimana jembatan jenengan, karena orang mukmin itu akan terhubung. Bila mana orang itu dekat dengan panjenengan dekat dengan orang itu, maka akan menjadikan sebab gerbang, gerbang. Jangan nabi bunga, enten wasilah untuk mendapatkan doanya orang-orang sak dunia. Ada jembatannya. Jembatannya apa? Yaitu orang-orang mukmin. Bila mana engkau menggenggam, memegang satu orang mukmin, dekat dengan satu orang mukmin mawon, menjadi jembatane wong sak donya, dongane wong sak donya iso masuk nang kene jenengan. Kuburane rasa. Paham kan? Kulo niku nate mirsani. Jadi saya pernah, jadi ada cerita wong niku bodoh. Wong niku bodoh rasane. Tapi kuburane niku rame nih ra karuan. Maksudnya rame wong ziarah mungkin. Tetapi rame seperti kilat atau kayak kunang rebuk, masuk seperti ya Allah. Bahkan siang malam itu tidak pernah berhenti. Donga itu masuk betul pernah berhenti, betul nanti sepi donga. Ternyata dongane wong muslim sadunya niki wae masuk dateng piyambake. Gara-gara apa? Piyambake niku mengkhadimi orang mukmin. Wonge bodoh tapi dene dadi khadime. Khadime iki apa dadi pembantu ngono ngrewangi tiyang alim niku wae. Paham betul? Ngrewangi nyuguhake daerah niki nyapake napa. Dadi ora iso apa mau masalah niku kuburane ra tau sepi. Amarga napa dia dekat dengan satu orang soleh. Kalau di sini di dalam tarekat orang itu masuk ke dalam tarekat, masyaallah. Nikmat betul orang kesepian dunia. Sampai nyager anak bojone jenengan, anak-anak yang jenengan, keluarga yang jenengan, apa pasti tentu didongakno jenengan mati. Pasti betul. Walah yo ora yakin. Muni pasti tak dulu ejan. Tak dua setahun pisan pendak paling nganu tok iku napa kaya ape bodoh ngoten niku. Mah lebih paling foto kalau kuburane lihat lihat kemampuan bapak. Di bawah ini tangan ini sih ingin dulu kelakuannya orang-orang milenium. Jadi tengriku paham kan? Masya Allah. Kita katanya tadi bertarika, berkumpul, bermajelis. Masya Allah tapi yang kiai-kiai, dan orang-orang mukmin, orang kiai, Kiai Asrar Ansari, ya Kiai Nurrahim, Kiai Nurham, ya Kiai Subari, dan Kiai Subur Abdul Haq Barang Yanten. Para orang-orang alim banyak tapi soalnya ulama banyak belajar dari beliau ini. Bicara yang lebih ditarik oleh beliau.
Bisa itu belum bisa tuh pun lali di caking oke. Cara di caking tak caking. Jadi itu benar. Insyaallah jadi inilah yang membuat kuburan orang-orang itu tidak pernah sepi. Dan kulon delok ono ahli amal, ahli ibadah, ahli sholat, ahli sedekah. Kuburan sepi, tidak ada cahaya. Kenapa kuburan itu sepi? Karena mereka menutup diri, dan dia bergantung dengan amal. Dia bergantung dengan akhirnya dia tidak membutuhkan ya bantuan orang-orang mukmin maupun muslim. Kalau orang itu bersahabat berkawan dengan para orang-orang alim, orang-orang mukmin, bila mana kita di dalam kubur kekurangan, pasti kita membutuhkan uluran tangan dari mereka. Dia tahu betul. Dan satu jembatan orang mukmin itu mampu menyelamatkan engkau dan keluarga. Bila mana engkau menjadi jembatan di dalam kubur, cahaya itu tidak pernah sepi, maka cahaya itu akan mengalir kepada orang tuamu. Dan bila mana kedua orang tuamu telah terisi dengan cahaya doa yang tidak pernah sepi, itu akan mengalir pada anak-anakmu, mengalir pada saudara-saudara, mengalir kepada silsilah, dan mengalir kepada tetangga. Masya Allah. Mulanya doa-doa ini wujudin doa ini yang masuk terus sampai kepada orang-orang yang masih hidup. Nah selama jenengan bisa urip kakek kok kesusahan ini sebab apa? Dan besarnya mata. Karena padahal jenengan berdino di didongakno bar salat ngoten nggih. Teng masjid-masjid mesti kan ngoten nggih. Sumaila wajahil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya. Iku pasti ditungake pada setiap pada salat. Nah, kenapa doa itu seolah-olah tidak pengaruh dalam kehidupan jenengan, bahkan ke dalam kubur jenengan satu, ya, jenengan masih dalam keadaan sok. Akhir doa itu tidak akan masuk. Cobi jenengan tinggali para wali, kuburane orang tahu karena mereka berkawan dan menjadi orang-orang mukmin dan salah satu orang yang soleh pada zamannya wali Allah. Bahkan anak-anaknya dongane dongak kubur dan wujudnya anak wali makmur betul, sami makmur betul, mulia betul. Nanti niku paham betul? Karena apa? Doa itu telah diperoleh. Mulanya jenengan ini jangan membenci ulama yang sejaman. Itu tanbih daripada apa? Yang kedua, menyayangi orang yang membenci kenapa orang harus menyayangi? Jawabannya kurang begitu. Paham benar? Orang itu sering di masjid, berarti sering di masjid bersolat mesti kan naruh jikiran subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Pasti dongakin jenengan betul. Secara tidak langsung kan dia menyebutnya wal muslimina wal muslimat. Berarti jenengan itu bener jenengan tukari bahwa orang seneng jenengan, tapi itu yang disebutnya benci bilang cinta. Benci bilang itu ngajar orang seneng ya saya gunakan jenengan. Sementara mungkin jenengan keting wong iku jute jenengan pas maca apa? Khotaman apa tawasul ke summa ila abai wa mati wal kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal yaminu wal amwat. Are ora seneng kok sampe dunganno iku akeh ning kono cakep kabeh orang muslim. Dan itu kata-katanya agak menyayangi orang yang berarti wong torek menyayangi orang yang membenci secara tidak langsung jenengan ra seneng tetapi jenengan menyayangi. Nek orang bakal ngomong jenengan
wal mukminina wal mukminat ora usah disebut Tuhan. Wal muslimina wal muslimat khusus wong iki tok aja ya Allah. Masa ora mungkin ana jenenge muslim sing mukmin. Lah, nggih. Alhamdulillah di dalam majelis ini banyak para kiai, nggih. Alhamdulillah mungkin dari misalkan sebab nanti di dalam kubur kita tidak pernah tembus. Boten nate sepi donga. Rame donga wong sakjane. Nggih. Mulane wali dadi jembatan wujude kubure tau sepi bener. Nate sepi bener kuburane wali. Pas corona itu. Lockdown. Kada tenan ya. Corona tapi tidak pernah sepi. Makom warahmatullahi. Insyaallah ini saya dari sakit mangke tidak pernah sepi. Kita berkawan dengan orang-orang mukmin dan cepat daripada kita selama hidup. Tanaman yang kita tanamkan selama hidup berkumpul dengan orang-orang mukmin, karena orang-orang mukmin ini adalah jembatan untuk menuju kepada Allah, wasilah bagaimana kita mendapatkan ridho Allah, rahmat Allah, dan doa daripada beliau itu tersambung ke seluruh umat. Karena kasih sayang beliau akhirnya menjadi jembatan doa orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Mulane kalau orang mukhaddimi wali kok susah niki mboten enak. Pasti mereka ikut karena doa pasti masuk. Alhamdulillah, semoga Allah memberkahi. Amin. Berkah samudayane, berkah samudayanipun, segala-galanipun, selawinipun, berkah umur, berkah usia, berkah rezeki, diberkahi rezekinipun, diberkahi umuripun, kehidupanipun, keluarginipun, sakinah mawaddah warahmah, berkah, diberkahi rezeki, diberkahi anak-anak soleh solehah, diparingi jodoh soleh solehah, berkah. Mungkin kita dosakan kita sudah kumpulkan ahli ibadah berkah, ahli zikir berkah, ahli sholawat berkah, diberkahi sambutanipun, dirahmati sambutanipun, diberkahi sambutanipun. Mungkin hajat-hajat kita diberkahi sedayane berkah. Mungkin sugih dunya berkah, sugih akhirat berkah, sugih ilmu berkah, sugih akhirat berkah, sugih akhlak, sugih ibadah berkah. Diberkahi samudayane, diparingi sugih samudayane berkah, diangkat derajatnya jadi ahli zikir berkah, istiqomah berkah. Mugi Allah Ta'ala tansah ngagungaken pondok berkah, dimuliakan dibiarakan pondok berkah. Mugi apa sejalan cita-citaan berkah hasil. Mugi pondok pesantren Kedua Sawah semakin lebar, semakin luas, semakin tinggi derajatnya, saya mekar, saya kembang. Soyo sae sabudayane akhlak-akhlake ikwan-ikwane sing wonten ing dalem tansah pinari keselamatan berkah, kesehatan berkah, kemuliaan berkah ya Allah, berkah sabudayane ya Allah. Ya Allah karuniakanlah anak-anak turun kita berkah khataman kaujakan dari kegontiran asabania. Jadikanlah anak-anak keturunan kami adalah para wali-wali ya Allah, wali abdal, wali kutubmu ya Allah. Ya Allah yang kita pemarah tetapi pemurah ya Allah, yang berbelas kasih sayang kepada umat ya Allah. Ya Allah jadikanlah murid-murid hamba-hambamu ini, ikhwan-ikhwan akhwat hambamu ini adalah kekasihmu ya Allah, para wali-walimu ya Allah. Janganlah dunia akhirat selamat barokah ya Allah, dan berkah ridhomu ya Allah. Ya Allah jadikanlah majelis ini kesaksian amal kami terhadap bagaimana keselamatan kami untuk menetapi kalimat la ilaha illallah semoga ridho, husnul khotimah barokah, amal akhir kita paling wonten saged la ilaha illallah ya Allah barokah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkan hajat-hajat kita sedaya ya Allah, berkah hajatan tarik kodran sabaria dengan para wonten kabul ya Allah, wonten sing sedaya majelis iki tekuni kemawon ingkang amalan kodran sabaria jenengan saya Allah, jenengan sepian saking sedaya penyakit musibah dan lain-lainipun ya Allah, jangan saya Allah saking kezaliman ya Allah, tapi akan saking sedaya berfitnah agar zaman barokah ya Allah. Ya Allah barokah sedaya pun fitnah akhir zaman, fitnah kubur kita sedaya ya Allah barokah. Jangan ridho ya Allah, jangan ridho ya Allah, jangan ridho tentu sabdane ya Allah. Paling wonten rezeki yang halal barokah, paling wonten rezeki tambahan halal barokah, rezeki saking pundi kemawon ya
Allah, panjenengan dugi ya Allah, jenengan caket ya Allah, jenengan caket kepada kita ya Allah, barokah semudayanipun. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma angka fayakun. Dan dia sajeng kami bersanipun Gusti Kang Mahagung, asebatan samudayane, kota-kotane kabeh Indonesia selamat, negara bumi kemawon selamat. Mugi Allah Ta'ala selamataken dumateng kita sedaya wonten pundi kemawon lan sabinaring syukur kesusahan kita sedaya diangkat dening Gusti Allah. Susah diangkat dari Gusti Allah dan terus bahagia, senang samudaya itu pundi kemawon senang. Dunia senang, akhirat senang, pundi kemawon senang. Berkah itu Allah Ta'ala, berkah sahabat Nabi Muhammad, berkah itu berkah mujizat Nabi Muhammad, berkah rahmat Syaikhul Qadir Jilani, berkah rahmat Syaikhul Qadir Jilani, berkah karomah Syekh Muhammad wa Ina Sabadi, berkah karomah para wali-wali ahli silsilah Qadir Sabadiyah, berkah wali-wali Allah, wali songo, wali-wali wonten ing mugi mau seluruh sajagat dunia sedaya. Allah lan berkahipun karomah para guru-guru. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Mugi kubur kita sedaya benjang tansah pinaring rahmi nggih. Mula jangan sampai kita melukai hati orang-orang mukmin, para kiai, bahkan saudara-saudara. Meskipun kita dibenci, tapi kita harus menyayangi. Ya. Orang thariqah itu kita lepas dari itu. Soalnya setiap amalan pasti kita mendoakan kepada saudara. Ya. Itu pesan Allah. Ya. Nah, orang itu sudah dijauhkan dari orang mukmin, dia jauh kepada orang mukmin. Sebelum mereka meminta hampura atau ngapura, maka mereka masih tertutup. Inilah yang menjadikan orang-orang itu doanya orang sedunia itu aisyah orang bedah, paham betul? Kuburan sepi. Tapi setuju berkat syafaat juga Nabi Muhammad, ya. Karena kita tidak mampu nopo-nopo, ya, selain juga menambahkan berkat syafaat Nabi Muhammad. Mungkin syafaat dan itu berkah para wali dan orang-orang mukmin. Dan dosakan kita setuju bahagia dunia akhirat sama dunia akhirat, ya. Amin ya rabbal alamin. Jangan ngapunten sampeyan nggih, nyuwun rito, nyuwun halalipun, nyuwun pangapunten ingkang agung nggih. Nyuwun ikhlasipun, nyuwun lilahipun nggih. Ikhlas nggih, lilah nggih. Nyuwun ngapunten estu nggih, Bapak. Amin amin amin. Nyuwun didoaken kula sakeluarga tansah sehat nggih. Khusus jabat bayi nggih. Selarai soleh, kita sakit berparingi larai ingkang dan kesuai abdal. Wali itu yang tidak pemarah tetapi pemurah, berbelas kasih, dan mungkin menjadi orang yang ahli ibadah, ahli zikir, ahli ilmu, ahli kitab, dan ahli thariqah, orang yang sufi, yang memiliki akhlakul karimah dan menghadiri bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Wa'afukum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.